Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Mutiaran Rohmah dengan NIM 2020 122 1003. Saya Diki Firmansyah dengan NIM 2020 122 1150. Perkenalkan, nama saya Irman Afia Putra Isartono dengan NIM 2020 122 1079. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan sebuah materi tentang teori perilaku konsumen yang dibimbing oleh Bapak Dr. Didin Fatihudin SEMSI selaku dosen mata kuliah Ekonomi Manajerial Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dan tidak berlama-lama lagi, mari kita ke materinya. Teori perilaku konsumen merupakan studi yang mempelajari bagaimana konsumen mencari, memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi suatu barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhannya. Di sini ada utility function atau fungsi kepuasan. Utility sendiri merupakan persepsi individu mengenai tingkat kepuasan yang didapat karena mengkonsumsikan sekumpulan barang atau jasa tertentu. Untuk mempermudah analisis, kita pilih dua barang konsumsi, yaitu barang dan jasa, X dan Y, sehingga fungsinya menjadi U plus F X Y, di mana X dan Y merupakan tingkat konsumsi kedua barang tersebut. Kemudian ada kurva indifference dan map indifference. Kurva indifference merupakan kumpulan titik-titik yang mewakili kombinasi barang dan jasa. Masing-masing titik memberi maksimum utility yang sama bagi individu konsumen. Untuk mempermudah analisis, akan dipakai kumpulan atau kombinasi barang yang terdiri dari dua jenis barang supaya bisa memakai grafik dua dimensi. Di sini terdapat grafik yang terlihat bahwa semua kombinasi barang X dan Y yang terletak sepanjang kurva pertama menghasilkan tingkat utility yang sama. Kurva indifference bentuknya sama seperti isokuan, bentuknya yaitu convex. Jadi, pada saat konsumsi barang X naik relatif terhadap Y, konsumen bersedia menerima penurunan Y yang lebih kecil dari kenaikan X yang sama. Marginal Rate of Substitution atau MRI dalam ilmu ekonomi, tingkat substitusi marginal merupakan tingkat di mana konsumen dapat menyerahkan sejumlah barang untuk ditukar dengan barang lain sambil mempertahankan tingkat utilitas yang sama. Pada tingkat konsumsi equilibrium, tingkat substitusi marginal adalah identik. Pada tingkat konsumsi equilibrium, tingkat substitusi marginal adalah identik. Selanjutnya terdapat gambar map indifference yang merupakan kumpulan kurva indifference. Makin ke kanan makin tinggi tingkat utility. Jadi, kombinasi X dan Y pada tingkat pertama lebih kecil dari kombinasi X dan Y pada tingkat kedua, dan seterusnya. Pendekatan marginal utility. Marginal utility merupakan tambahan total utility akibat tambahan satu unit barang yang dikonsumsi, yaitu barang-barang lain konstan. Lalu, di sini juga membicarakan tentang Consumer's Budget Constraint, yang di bahasa Indonesiakan berarti kendala anggaran konsumen, di mana dengan adanya kurva indifference bisa dianalisis apa yang ingin dilakukan konsumen. Namun, fungsi demand menunjukkan apa yang ingin dan yang dapat dilakukan oleh konsumen. Apa-apa saja yang dapat dilakukan konsumen dibatasi oleh harga barang dan pendapatan mereka. Untuk itu perlu analisis tersendiri mengenai batasan atau constraint yang dihadapi konsumen. Kemudian ada garis budget atau budget line. Konsumen memiliki pendapatan tertentu yang terbatas. Dengan pendapatan tertentu dan harga barang konsumsi tertentu, konsumen ingin membeli barang sedemikian hingga tercapai kepuasan maksimum. Jadi, constraint-nya adalah pendapatan atau budget tertentu. Definisi budget line adalah Definisi budget line merupakan garis menghubungkan titik-titik yang menunjukkan kombinasi barang yang terbeli oleh seluruh penghasilan.
Kemudian di sini terdapat contoh teori yang ada pada layar. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Diki Firmansyah. Waktu saya persilahkan. Nah, selanjutnya yakni tentang utility maximization. Sebelumnya sudah dianalisis di map interference, urutan preferensi barang dan jasa, dan juga budget line juga, komoditi yang bisa terbeli dengan pendapatan tertentu dan harga pasar. Dari kombinasi kedua hal di atas, konsumen akan memiliki kombinasi barang dan jasa yang dapat memaksimumkan utility. Nah, maksimalkan utility dengan pendapatan tertentu. Nah, ini teman-teman bisa lihat dari grafik tersebut dengan budget line tertentu pada berbagai kurva interference, kemungkinan kepuasan tertinggi tercapai pada titik P pada kurva interference 3, di mana konsumen menggunakan X dan Y berdasarkan budget line tertentu AB. Sudah tentu, konsumen menghendaki kurva interference 4 yang tingkat utility-nya lebih tinggi. Akan tetapi dana yang tersedia tidak cukup. Konsumen bisa menggunakan kurva interference yang bawah. Nah, berikut ada contoh dari interpretasi dari marginal utility. Selanjutnya terkait menurunkan main drive atau kurva demand. Demand adalah jumlah barang yang mau dan dapat dibeli konsumen pada harga pasar dengan asumsi hal lain konstan. Konsumen memaksimalkan utility pada saat rate di mana konsumen bersedia menukar barang satu dengan yang lain, sama dengan rate di mana konsumen mampu menukar barang-barang tersebut. Kedua pengertian ini berkaitan karena kurva demand bisa dihasilkan dari teori perilaku konsumen. Teman-teman bisa memperhatikan kurva berikut. Dari kurva A, mula-mula budget line dengan pendapatan dan harga tertentu adalah PL1, harga barang X adalah PX sama dengan P1. Konsumen maksimalkan utility pada saat PLI bersinggungan dengan kurva interference 1. Selanjutnya terkait efek substitusi dan efek pendapatan. Efek substitusi sendiri yakni efek perubahan harga terhadap pergantian konsumsi barang-barang karena konsumen tetap ingin berada pada kurva interference yang sama. Nah, bisa dilihat di kurva tersebut terlihat efek substitusi terdapat atau terhadap penurunan harga. Equilibrium awal adalah titik E di mana budget line AB bersinggungan dengan kurva interference. Konsumen memiliki barang X1 bila harga X turun. Implikasinya adalah kenaikan pendapatan real akibat budget line berputar ke titik A ke titik D atau AD. Efek pendapatan yakni efek perubahan harga terhadap konsumsi barang-barang karena perubahan daya beli konsumen. Dari grafik di atas juga untuk barang normal ya. Di atas terlihat gerakan total efek atau bisa disebut TE dari X1 ke X2 atau X1 ke X2. Efek substitusi disebut ES dari terjadi pada saat budget line AB atau titik A ke B bersinggungan dengan kurva interference C pada titik E. Sedangkan untuk barang inferior grafiknya sebagai berikut teman-teman. Jadi untuk barang inferior equilibrium tercapai pada titik E dengan budget line AB, kurva interference C dan konsumsi X1 atau X1 pada harga PX. Kenapa kurva permintaan bergerak ke bawah? Dari sudut pandang barang normal, bila harga turun dengan adanya efek substitusi permintaan naik. Kenaikan permintaan ini ditambah lagi dengan adanya efek pendapatan. Jadi, slope kurva demand adalah negatif atau harga turun permintaan naik. Dari segi barang interior, bila harga turun karena efek substitusi permintaan naik dan karena efek pendapatan bertolak belakang. Namun, efek substitusi lebih besar dari efek pendapatan sehingga permintaan tetap naik. Slope kurva demand tetap negatif atau harga turun permintaan naik. Selanjutnya, untuk barang given,
efek pendapatan lebih besar dari efek substitusi, sehingga slope kurva demand mungkin negatif. Tetapi hal ini secara empiris jarang ditemui, terutama untuk kelompok masyarakat. Untuk kelompok perorangan itu mungkin saja. Selanjutnya ada iklan atau reclaim dan kurva indifference. Iklan secara umum didesain untuk menyampaikan pesan mengenai barang atau jasa tertentu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan barang yang diiklankan. Iklan informasi. Iklan semacam ini biasanya menyampaikan informasi mengenai harga dan kualitas barang. Tujuan iklan informasi adalah menurunkan biaya pencarian produk tersebut dengan harapan konsumen langsung membeli barang tersebut. Bagaimana membedakan iklan yang merubah MRS dan iklan yang menggeser kurva indifference? Contoh iklan yang merubah MRS misalnya adalah iklan mobil Toyota Kijang. Iklannya berusaha meyakinkan pembeli potensial atau konsumen yang punya uang dan niat membeli bahwa mobil lain sulit untuk menggantikan Kijang. Iklan ini tidak berusaha mendorong orang untuk beli Kijang, tapi mengimplai bahwa Anda sebagai orang Indonesia atau yang biasanya berkeluarga besar mau beli mobil, Kijanglah mobil yang cocok karena bisa muat banyak dan cocok sebagai mobil keluarga. Orang Indonesia kan biasanya senang beramai-ramai. Iklan ini bertujuan merubah MRS antara Kijang dan mobil lain. Harganya tidak dicantumkan, tetapi iklan tersebut menciptakan image mobil keluarga yang bisa muat banyak. Meskipun banyaknya itu relatif dan kadang-kadang dilebih-lebihkan. Contoh iklan yang menggeser kurva indifference adalah minuman susu dan orange juice. Susu diiklankan tidak hanya sebagai minuman bayi, tetapi juga minuman anak muda yang sebenarnya sudah dewasa. Jadi nilai minuman susu ditingkatkan. Tidak hanya sebagai minuman susu untuk perkembangan bayi, tetapi juga menyehatkan orang dewasa dan trendy. Yang lain adalah orange juice. Jus ini tidak hanya untuk kesegaran, tetapi nilainya dinaikkan sebagai minuman sehat yang mengandung berbagai vitamin. Jadi mengurangi konsumsi vitamin lain tidak masalah selama konsumen minum orange juice. Jadi susu dan orange juice mempunyai nilai tambah di mana penurunan konsumsi barang lain tidak akan bermasalah sepanjang minum susu dan orange juice. Tujuannya adalah menggeser kurva indifference sehingga permintaan naik. Jadi efek image dan prinsipnya ada dua. MRS naik sehingga efek substitusi turun dan kurva demand tidak elastis, dan kurva indifferent bergeser ke bawah sehingga permintaan barang yang diiklankan naik. Sehingga pada harga yang sama penjualan bisa naik. Selanjutnya, analisis data empiris. Pengaruh potongan harga belanja online terhadap perilaku konsumen pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi 2016 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. X sama dengan independent variable atau potongan harga belanja. Y sama dengan dependent variable atau perilaku konsumen. Kesimpulan, penelitian ini adalah penelitian korelasi yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh potongan harga belanja online terhadap perilaku konsumen. Dalam hal ini terdapat hal yang akan diteliti, di mana hal yang dimaksud adalah variabel independen atau X, yaitu potongan harga belanja online, dan variabel independen Y, yaitu perilaku konsumen. Ada dua variabel, yakni variabel dependen dan variabel independen. Deskripsi dari masing-masing variabel berdasarkan hasil penyebaran kuesioner tersebut hasilnya dijelaskan sebagaimana berikut. Variabel X atau potongan harga atau diskon merupakan nilai yang diberikan sebagai bentuk pengurangan biaya dalam proses pembayaran atau penghargaan atas aktivitas tertentu dari pembeli yang menyenangkan bagi penjual. Yang kedua, deskripsi data variabel potongan harga belanja online berdasarkan data yang diperoleh untuk variabel X dari hasil penyebaran kuesioner dari mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2016 dengan jumlah responden sebanyak 37 responden dengan dua indikator, yakni potongan harga kuantitas dan potongan harga musiman. Selanjutnya, deskripsi dari
data variabel perilaku konsumen berdasarkan data yang diperoleh untuk variabel Y dari hasil penyebaran kuesioner dari mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2016 dengan jumlah responden sebanyak 37 responden dengan 4 indikator, yaitu sesuai kebutuhan, memiliki manfaat, kualitas barang, dan kesesuaian harga. Sekian dari kelompok 7 yang membahas tentang teori perilaku konsumen. Kami memohon maaf apabila dalam penyampaian materi tersebut masih banyak kekurangan dan kekeliruan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.